Salah satu kegiatan dalam berkebun di rumah yang bisa kita lakukan adalah menanam sayuran. Salah satu sayuran yang bisa kita tanam di rumah adalah sayuran kangkung. Sayuran ini mempunyai beberapa zat penting bagi tubuh, yaitu serat, vitamin C, vitamin A, protein, zat besi, dan kalsium. Kangkung termasuk dalam sayuran yang bernilai nutrisi tinggi dan sangat mudah untuk dibudidayakan karena bisa tahan terhadap perubahan cuaca. Selain perawatannya mudah, dalam panennya pun juga sangat cepat. 3 minggu saja jika cara menanam dan perawatannya baik, maka bisa kita panen. Kali ini kita akan membahas cara budidaya sayuran kangkung di rumah, mulai dari persiapan lahan, cara penanaman, perawatan, hingga pemanenannya. Langkah pertama dalam metode budidaya sayuran kangkung ini adalah pemilihan lokasi tanam dan pengolahan lahan tanam. Lahan atau media tanam yang baik harus mendapat kecukupan sinar matahari minimal 4 jam, terutama pada pagi harinya. Sedangkan untuk pengolahan lahannya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat lahan atau media tanam kita supaya bisa menjadi media tanam yang baik dan penuh dengan unsur hara yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman. Cara pengolahan media tanam yang baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengemburan media tanam dengan cara dicangkul dan digaruk. Jika media tanam kita terdapat rumput liar dan semak belukar, maka harus kita bersihkan dan kita pendam dalam tanah supaya menjadi kompos. Media tanam yang gembur dan penuh dengan organisme sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Penambahan unsur hara seperti pemberian pupuk dasar berupa pupuk ponska, dolomit, dan pupuk kandang dapat membantu tercukupinya unsur hara pada media tanam kita. Untuk ukuran bedeng tanam sendiri, idealnya bedeng tanam yang baik mempunyai tinggi minimal 5 cm. Lebar 100-120 cm dan panjangnya bisa menyesuaikan panjang dari lahan kita. Untuk cara menanamnya sendiri, kita bisa melakukan penanaman dengan cara pembuatan garis-garis tanam. Bibit kangkung yang kita punya kita sebarkan pada garis-garis yang telah kita buat dengan penebaran 3-5 biji benih kangkung dengan jarak 5-10 cm tiap jarak tanamnya. Penaburan dengan jarak yang terlalu rapat dapat membuat perkembangan tanaman ini pertumbuhannya kurang begitu maksimal. Kemudian setelah disebarkan, kita tutup biji benih ini dengan tanah agar terhindar dari sinar matahari atau guyuran hujan secara langsung. Cara ini cukup efektif membuat pertumbuhan pada tanaman kangkung bisa tumbuh dengan serempak karena mempunyai jarak yang sama sehingga panennya pun bisa bebarengan. Berbeda halnya jika bibit tanaman ini ditebarkan secara langsung pada bedengan tanpa menggunakan garis-garis tanam. Hal ini akan membuat pertumbuhan tanaman kangkung kurang begitu baik karena penaburan yang secara acak dan kurang merata akan membuat pertumbuhan tanaman ini tidak bisa bebarengan. Setelah dilakukan penaburan dan ditutup dengan tanah, maka langkah yang terakhir adalah penyiraman. Penyiraman harus dilakukan tiap sore dan pagi hari. Jika cuaca cukup panas, maka penyiraman bisa kita lakukan sampai 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menjaga media tanam agar tidak sampai kering. Tanaman kangkung merupakan tanaman yang sangat membutuhkan ketersediaan air untuk menunjang pertumbuhannya. Tiga hari kemudian, idealnya tanaman ini sudah mulai terlihat pertumbuhannya. Pada masa ini kita harus menjaga media tanam ini jangan sampai kering. Setelah umur tanaman 5-7 hari, idealnya pertumbuhan tanaman ini sudah mempunyai tinggi 4-8 cm.
Pada umur ini kita bisa memberikan pupuk kocor berupa pupuk NPK atau urea dengan takaran 2-3 sendok makan dalam 1 gembor alat siram. Pemberian pupuk ini bisa kita berikan pagi atau sore hari. Yang terpenting adalah jangan sampai memberikan pupuk sekiranya akan turun hujan. Di umur 10-14 hari, kita bisa memberikan pupuk daun. Aplikasi pupuk daun ini bisa dibarengi dengan pemberian insektisida untuk pencegahan dan penanggulangan hama pada tanaman ini. Pupuk daun berfungsi untuk membuat daun pada tanaman ini menjadi hijau dan lentur. Selain pemberian pupuk di awal pertumbuhan, kita juga harus mengontrol pertumbuhan rumput di sekitar tanaman. Jangan sampai rumput yang tumbuh akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman kangkung kita. Di umur 13-16 hari setelah penaburan, pupuk yang terakhir yang perlu kita berikan adalah pupuk yang mengandung nitrogen tinggi seperti urea atau ZA. Pemberiannya sendiri bisa disebarkan secara langsung pada tanaman secara merata. Setelah penebaran, untuk menghindari sisa pupuk yang menempel pada daun tanaman, bisa kita bersihkan dengan menyapunya menggunakan dedaunan, sehingga pupuk ini akan terjatuh pada tanah dan kita akhiri dengan penyiraman, agar pupuk ini larut terkena air dan meresap ke dalam tanah. Pemberian pupuk ini bertujuan untuk membuat batang pada tanaman tumbuh besar dan daunnya juga lebar. Dengan perawatan yang baik, setelah 21-23 hari, idealnya tanaman ini sudah bisa kita lakukan pemanenan. Pemanenannya sendiri bisa dilakukan dengan cara dicabut maupun dipotong, tergantung dari permintaan penjual jika kita akan menjual sayuran yang kita tanam ini. Dalam penjualannya sendiri, umumnya sayuran ini dijual dengan sistem perikat. Jika diikat, usahakan cara pengikatannya harus yang benar-benar rapi. Setelah diikat, bisa kita bersihkan dengan air untuk membersihkan sisa tanah yang menempel pada akar tanaman. Hal ini juga bertujuan untuk membuat sayuran ini terlihat segar. Jadi, seperti itu teman-teman, cara menanam sayuran kangkung mulai dari awal pembuatan bedeng tanam sampai panen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dipraktekkan di rumah nantinya.